Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Oke, siapa di antara anak-anak semua yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, minggu lalu kita belajar tentang keterampilan dalam meningkatkan kemampuan belajar. Sekarang kita akan belajar tentang strategi meningkatkan kemampuan membaca. Kita akan belajar tentang strategi meningkatkan kemampuan membaca. Ada yang ingat nggak membaca itu apa? Iya, membaca itu ialah salah satu aspek dari 4 keterampilan berbahasa yang kita ketahui. Seperti menulis, mendengarkan, menyimak, dan membaca. Selain dari kegiatan menyimak, pemerolehan informasi juga dapat kita ketahui atau kita dapatkan melalui membaca, di mana bacaan yang kita baca itu akan menghasilkan informasi yang kita butuhkan. Karenanya membaca membutuhkan dasar bagi masyarakat, khususnya dalam dunia pendidikan. Membaca sangat banyak perannya, sangat memiliki peran banyak bagi seseorang yang berpendidikan. Dengan adanya aktivitas membaca, seseorang akan memperoleh berbagai pemahaman serta informasi yang mau dia dapatkan, informasi-informasi yang baru. Semakin tinggi pemahaman seseorang, semakin tinggi pula pengetahuan atau intelektual yang dimilikinya. Oleh karena itu, minat baca dan kemampuan baca harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Apalagi kalian kan masih duduk di bangku kelas dasar, belum menuju SMP, SMA, jenjang kuliah. Dengan adanya membaca ini, kita dapat mempermudah kita menemukan suatu informasi. Dan fungsi membaca harus kita ketahui sejak kita duduk di bangku kelas dasar atau pada tahap SD seperti kalian. Apalagi pada zaman seperti sekarang ini, yang dimana era zamannya yang lebih canggih, yang apa-apa tuh mudah. Jadi sebagian orang atau masyarakat, mungkin bahkan kalian sendiri sudah bisa membaca. Namun kemampuan membaca pada setiap orang itu berbeda-beda, karena pada dasarnya intelektual orang itu berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Ada yang kemampuannya tinggi, sedang, bahkan rendah. Dalam membaca cepat teks yang panjang, kita pasti masih banyak kekurangan dalam membaca teks tersebut. Apalagi jika teknik yang kita gunakan salah. Di era yang semakin modern seperti sekarang ini, banyak teknologi yang sangat berkembang, semakin berkembang. Contohnya saja seperti internet, sosial media. Ibu mau tanya, siapa di sini yang nggak punya sosial media sih? Pasti kalian punya, walaupun cuma satu, pasti kalian punya. Nah, dengan adanya itu semua, banyak menarik atau menyita waktu kalian atau seseorang, sehingga minat membaca seseorang tuh semakin rendah, semakin sedikit. Jadi kita, khususnya kalian, apalagi yang masih duduk di bangku kelas dasar, kita harus rajin-rajin membaca. Ini ibu ulang ya. Apa tadi membaca? Iya, membaca ialah salah satu keterampilan berbahasa. Membaca merupakan kegiatan memahami teks yang kita baca dengan tujuan untuk memperoleh suatu informasi yang ingin kita dapatkan.
dari teks yang kita baca, misalnya dari teks buku pelajaran, karya-karya seseorang, karya sastra seseorang. Pada saat membaca, biasanya dalam teks bacaan banyak bacaan yang mengandung makna yang tersirat atau makna yang tersembunyi dan tersurat, di mana makna tersebut tertulis. Oleh karena itu, membaca secara intensif untuk menemukan makna dan mencari ide atau pokok permasalahan dalam cerita yang kita baca tersebut. Pada era yang modern seperti sekarang ini, yang serba canggih sekarang ini, pasti semua orang tahu membaca itu seperti apa. Tapi balik lagi, setiap orang itu memiliki perbedaan di bidangnya masing-masing. Kemampuan dalam membaca pun pasti berbeda-beda. Jadi kemampuan yang itulah yang harus kita kembangkan lebih baik lagi dari sebelumnya. Banyak ahli yang berpendapat mengenai peningkatan kemampuan membaca yang baik. Untuk meningkatkan keterampilan membaca dapat kita lakukan dengan memperbanyak kosakata, memperkenalkan sinonim kata, antonim kata, frase, kata-kata yang berdasarkan sama, memperkenalkan imbuhan yang mencakup awalan, sisipan, dan akhiran. Selanjutnya kita dapat melakukan atau memahami struktur kata, kalimat, dan sebagainya dengan cara-cara yang telah ditemukan. Yang selanjutnya, kita dapat memberikan atau menjelaskan kawasan atau pengertian, kiasan sindiran, ungkapan, pepatah, peribahasa, dan lain-lain dalam bahasa daerah atau bahasa ibu pelajar. Yang selanjutnya, guru dapat menjamin serta memastikan pemahaman para pelajar dengan berbagai cara. Yang selanjutnya, para pendidik dapat meningkatkan kecepatan membaca para peserta didik dengan cara guru menyuruh membaca dalam hati, lalu ukurlah peserta didik tersebut sampai waktu keberapa dia baru siap membaca. Jadi saat membaca berlangsung sepanjang tahun. Guru dapat meningkatkan kemampuan belajar para siswanya dengan cara yang pertama, guru dapat melatih para siswa untuk mengenal huruf. Karena seperti yang kita ketahui, jika di perdesaan itu masih banyak anak-anak yang tidak tahu huruf, bahkan tidak hafal huruf itu apa-apa aja. Yang kedua, melakukan kegiatan dikte. Misalnya guru mendikte suatu rangkuman, jangan ditulis di papan tulis, tapi guru mendikte. Dengan begitu kita dapat mengetahui siswa tersebut bisa membaca atau tidak. Jika dia bisa membaca, dia akan mudah menulis. Misalnya guru mengetahui menjelaskan bahwa atau mendiktekan tentang di lingkungan alam kita harus menjaganya, tidak boleh membuang sampah sembarangan atau membuang sampah ke sungai karena itu dapat menyebabkan banjir. Nah, disinilah kita ketahui jika anak tersebut bisa menulisnya dengan lancar, berarti anak tersebut bisa membaca dan mengenal huruf. Tapi jika tidak, berarti disitulah kekurangan dia tidak bisa membaca dan tidak mengenal huruf, atau bisa juga mungkin karena keterlambatannya dalam menulis. Yang ketiga, guru dapat mengajak peserta didiknya untuk membaca suatu wacana yang sumber, misalnya dari buku bacaan siswa atau buku cerita yang bergambar. Yang selanjutnya, guru dapat membuat atau memberikan suatu tugas atau PR kepada peserta didik, seperti melatih ransang visualnya, misalnya dengan gambar yang berwarna-warni atau hal apapun. Biarkan siswa membaca dan menulis tentang gambar tersebut. Misalnya guru memberikan tentang gambar
perumahan. Jadi anak tersebut bisa mendeskripsikannya. Perumahan yang dia lihat di gambar itu seperti apa sih? Misalnya ada 3 rumah yang hanya 1 tingkat, ada 2 rumah yang 2 tingkat. Penghuni yang pertama pada rumah pertama itu memiliki mobil, penghuni kedua hanya memiliki sepeda. Jadi anak tersebut bisa mendeskripsikan tentang gambar, lalu dia bisa menulis juga apa yang ada di gambar tersebut. Sebagai seorang guru atau seorang pendidik, kegiatan yang kita terapkan pada peserta didik harus beragam. Kita harus menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga anak-anak didik tersebut yang dimana kita ketahui bahwasanya intelektualnya berbeda-beda, pengetahuannya juga berbeda-beda, kita dapat melatih kemampuan membaca pada peserta didik. Ibu mau menekankan di mana membaca tidak hanya penting bagi kalian, tapi ibu menekankan di sini bahwa membaca adalah salah satu hal yang sangat penting bagi manusia. Baik itu orang tua, murid, guru, dokter, tukang parkir, tukang sampah, itu semuanya sangat membutuhkan membaca. Karena dengan membaca kita dapat menambah pengetahuan dan kita dapat banyak menemukan suatu informasi yang tidak kita ketahui. Salah satu fakta menarik tentang orang yang sering membaca, ada yang tahu nggak, anak-anak? Iya, salah satu fakta menarik tentang seseorang yang sering membaca dapat terhindar dari penyakit Alzheimer atau melemahnya daya ingat otak. Biasanya orang-orang yang suka membaca itu dia akan akan selalu teringat tentang apa yang dia baca. Jadi jika kita sering-sering membaca, walaupun kita lupa, begitu kita lihat tulisan tersebut atau membaca hal tersebut, kita akan ingat kembali. Jadi kita membaca seperti yang kita ketahui, pada era teknologi sekarang ini, kita tidak hanya dipatokkan membaca pada sebuah buku atau buku cerita, buku pelajaran, tidak. Tapi kita bisa membaca melalui handphone, gadget, laptop, komputer, televisi. Kita dapat membaca dengan berbagai hal, cara kita masing-masing melalui teknologi canggih yang telah diciptakan oleh penemu-penemu dunia yang sangat hebat. Strategi lain yang dapat kita terapkan seperti mengoptimalkan fungsi otak kanan dan fungsi otak kiri, di mana otak kiri menempatkan kegiatan membaca pola analisis, harfiah dan linier, sedangkan otak kanan mampu memahami berbagai macam simbol dan parsial serta mudah menangkap makna intuitif dan metafor. Jika kita dapat mengoptimalkan kedua fungsi otak tersebut dengan baik, maka kita akan dapat membaca dan memperoleh informasi tentang apa yang telah kita baca. Yang kedua ada membaca secara runtut bahan bacaan. Di sini kita dituntut kalau kita membaca itu kita harus dari pertama hingga akhir. Jadi kita tahu informasi apa yang telah kita dapatkan jika kita menghabiskan bacaan yang kita baca tersebut. Membaca secara runtut dari kiri ke kanan akan melatih mata untuk melihat deretan kata dan kalimat-kalimat yang ada pada buku cerita tersebut dengan cepat, dan juga dapat memungkinkan untuk membaca kalimat yang penting dalam cerita tersebut. Yang selanjutnya seperti mengikuti baris kalimat dengan jari. Jadi jika kita itu adalah salah satu strategi untuk meningkatkan kemampuan membaca seseorang. Jika kita membaca, misalnya guru menyuruh siswa untuk menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Guru menyampaikan pesan moral kepada siswa. Jadi setiap kita mau baca, misalnya guru, kita tunjuk guru, misalnya menyuruh, kita tunjuk menyuruh, gitu. Jadi
Dengan hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan membaca pada peserta didik. Yang selanjutnya ada membiasakan mata terlibat rute membaca, di mana dalam rute bacaannya itu dari kiri ke kanan, serta kemudian ke bawah, dan diawali dari kiri lalu ke kanan kembali secara berulang-ulang. Hal tersebut akan melatih mata dan otak kita untuk dapat membaca lebih cepat dari biasanya. Jika kita ingin membaca cepat, usahakan tidak bersuara dan tidak membuat bibir bergerak, karena kedua hal tersebut dapat lebih tepatnya memperlama kita dalam membaca. Yang selanjutnya, gunakan pencahayaan yang cukup. Nah, ini sangat penting bagi peserta didik sekalian. Jangan pernah membaca dalam keadaan berbaring, jangan membaca terlalu dekat seperti ini, atau jangan membaca dalam situasi suasana yang gelap, karena hal tersebut dapat merusak mata kita. Jadi ketika kita membaca, ada baiknya kita membaca di tempat yang terang dan cukup sinar, baik itu dari sinar matahari ataupun sinar dari lampu, karena hal tersebut dapat kita lakukan dimanapun. Hal itu jika kita lakukan dapat melihat kata-kata yang lebih jelas dan memperjelas atau mempercepat bacaan kita. Nah, misalnya anak-anak sekalian membacanya dalam keadaan gelap, pasti kalian kalau gelap lihatnya pasti deket-deket kayak gini. Itu pun kalau terbaca, kalau enggak gimana? Nah, itu dapat merusak kesehatan mata. Jadi jangan pernah membaca dalam keadaan gelap. Seperti yang kita ketahui, di era yang semakin modern, canggih seperti sekarang ini, teknologi semakin berkembang, di antaranya seperti internet dan sosial media. Siapa sih di sini yang nggak punya sosial media? Pasti punya. Karena dengan adanya internet dan media sosial ini, orang semakin banyak mengakses internet dan media-media tertentu. Dan itu juga banyak dampaknya, ada dampak positifnya dan juga dampak negatifnya, tergantung para penggunanya. Maka daripada itu diperlukanlah suatu strategi agar dapat menumbuhkan minat baca para pembaca atau seseorang yang kurang membaca. Suatu hal di dunia ini pasti sangat membutuhkan membaca, karena dengan membaca kita akan banyak memperoleh suatu informasi. Tidak hanya membaca, kita harus juga mengiringinya dengan menulis, mendengarkan, dan menyimak, karena 4 hal tersebut sangat penting dalam keterampilan berbahasa seseorang. Guru dapat membantu para peserta didik membaca bahan-bahan baca yang ringan seperti buku cerita, buku dongeng, mengajarkannya dengan cara yang enak. Jadi para peserta didik itu tidak mudah bosan. Biasanya jika sudah memasuki pelajaran bahasa Indonesia, siswa dan siswi itu bakalan bosan karena yang diajarinya itu aja, karena setiap pembelajarannya pasti menyangkut menyimak, mendengarkan, menulis, dan membaca. Jadi kita sebagai peserta didik pastinya merasa bosan. Jadi sebagai seorang guru atau pendidik, kita harus menciptakan situasi yang menyenangkan dalam mengajar pembelajaran bahasa dan sastra ini. Agar seimbang dan tidak berat sebelah, membaca secara aktual bahan-bahan yang sesuai dengan tingkat kematangan para pelajar daripada untuk mengenai perkembangan sistematis. Jadi misalnya pada peserta didik kelas 1, kelas 2 ini kan belum terlalu sering mendengarkan kata-kata yang formal, baku. Jadi peserta didik ini bisa kita kasih bacaan-bacaan tentang mengenal huruf. Jangan langsung kalimat yang panjang seperti ada dalam novel. Dalam membaca sangat dibutuhkan motivasi atau dorongan dari diri kita sendiri untuk membaca. Jadi
anak-anak sekalian, kita jika mau membaca dengan menyenangkan, carilah suasana-suasana yang menyenangkan. Misalnya dengan membaca di taman, membaca di pinggir pantai, itu lebih menyenangkan. Jadi jika membaca kita hanya di dalam kamar kayak gitu aja, nggak ada suasana yang menyenangkan, itu akan terasa bosan. Sebenarnya membaca ini bagi peminatnya pasti sangat seru, apalagi yang seperti anak-anak yang suka membaca novel, itu pasti sangat seru jika dia sudah masuk ke dalam suatu cerita. Dia seakan-akan berada di dalam dunia tersebut, padahal dia hanya membaca. Nah, fungsi membaca sangat banyak. Jadi dengan kita membaca, kita dapat memperoleh informasi apa saja yang kita dapat, apa saja yang ingin kita ketahui, pasti kita dapat jika kita membaca. Jadi rajin-rajinlah membaca, dan hal tersebut tidak dapat merugikan kita, tapi menguntungkan kita di kemudian hari atau di hari tersebut. Oke, pembelajaran hari ini udah Ibu jelaskan, sudah selesai. Jadi Ibu mau anak-anak sekalian dapat menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini tentang strategi meningkatkan kemampuan membaca. Oke. Hari ini Ibu mau kalian yang menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Oke, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini tentang strategi meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca dapat dilakukan dengan cara yang sangat banyak. Dengan cara dapat memberikan kosakata kepada siswa, memperbanyak kalimat-kalimat. Guru dapat membantu peserta didik untuk memahami makna, struktur kata yang telah mereka baca, kalimat dan sebagainya dengan cara-cara yang telah dikemukakan. Untuk anak-anak sekalian, masih ingat kan, kalau membaca itu jangan di tempat yang gelap, jangan di dalam keadaan yang berbaring, jangan membacanya dalam keadaan dekat seperti ini, karena hal tersebut dapat merusak mata kita. Nah, jadi jika kalian mau membaca, carilah tempat yang nyaman, bacalah di dalam hati biar lebih bermakna, lebih meresap informasi yang kita dapatkan. Dan satu lagi, membacalah dalam keadaan terang, karena hal tersebut dapat mempermudah kita membaca. Strategi menumbuhkan minat baca dapat dilakukan oleh seorang guru dengan cara memberikannya motivasi atau dorongan membaca. Misalnya, ayo nak membaca, karena dengan membaca kita dapat mengetahui ini loh. Oh, nanti jadi dengan begitu anak tersebut bakal termotivasi dengan apa yang kita bilang. Jadi dia akan sering-sering membaca. Baiklah, pembelajaran hari ini kita sudahi, kita cukupkan saja. Jadi, untuk anak-anak sekalian, Ibu akan memberikan kalian tugas. Kalian membaca suatu buku cerita. Sudah kalian baca, lalu kalian simpulkan, tapi kalian simpulkannya melalui video yang diambil, misalnya tentang Danau Toba. Nanti kalian jelasin kesimpulannya seperti apa. Cerita Danau Toba menceritakan tentang seorang lelaki yang menikah dengan anak perempuan, lalu dia mempunyai anak. Jadi kalian menyimpulkan hasil bacaan yang telah kalian baca tadi. Paham? Oke, sudah paham. Jadi Ibu sudahi saja pembelajaran hari ini. Kita berdoa menurut agama. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Tugasnya jangan lupa dikerjakan minggu depan, dikumpul.
Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.